di sini tempat pembuatan gerabahnya. Di kota Bau-Bau sendiri sudah jarang loh pengrajin gerabah seperti ini. Kami juga mau ikutan belajar membuat gerabah, teman. Sudah Mi pasirnya. Semakin banyak semakin bagus. Sahril kayak banyak pasir nih. Sahril sudah cukup ini. Pertama, pasir pantai dicampur dengan tanah liat. Tanah liat harus bersih dari kerikil, ranting, atau dedaunan. Tanah liat umumnya berwarna coklat kehitaman, tapi di sini warnanya coklat kekuningan. Tanah liat juga biasanya didapat dari hasil menggali langsung karena lebih lengket dan mudah dibentuk. Pulang sudah bagus, sekarang kita bawa di nenek. Sahril jangan kau ikut kamu ya, tunggu di sini. Iya. Aja sana. Tanah liat yang sudah halus dibentuk sedikit demi sedikit. Pemukul kayu digunakan untuk membentuk bagian luarnya dan batu untuk bagian dalamnya. Gerabah juga diberi air agar lebih mudah dibentuk. Ketebalan gerabah harus sama di setiap sisinya agar dapat digunakan dengan baik. Jadi pada tahap ini butuh ketelitian dan tenaga ya teman. Karena proses pembuatan gerabah dikerjakan oleh tangan manusia tanpa bantuan mesin sama sekali. Helia, Serla, bagus kan beriuku? Apa yang jadi? Ini bagus tuh. Ya bagus, bagus ini, bagus. Gerabah yang sudah dibentuk lalu dijemur hingga kering selama beberapa hari tergantung sinar matahari. Setelah kering, gerabah akan dibakar teman. Tujuannya agar gerabah kuat dan tidak mudah pecah. Gerabah di sini punya peranan penting sejak dulu, terutama sebagai wadah untuk memasak maupun peralatan rumah tangga lainnya. Sebelum dibakar, biasanya gerabah akan diwarnai supaya lebih menarik teman. Aku dan Hilya memberikan warna pada bagian atas gerabah, lalu nenek menambahkan ornamen garis pada tiap sisi gerabah. Selesai diwarnai, gerabah siap dibakar. Ini mana yang mau bakar? Nih, Yang juga tuh martabak nih yang. Tahap pembakaran harus dilakukan pada tempat terbuka agar dapat mengalirkan panas secara merata. Pembakarannya pun melalui 2 tahap. Pertama, dengan menumpuk daun pisang kering di atas gerabah, lalu dibakar beberapa menit. Lalu gerabah yang sudah dibakar dipindahkan ke tumpukan kayu atau bambu untuk dibakar yang kedua kalinya. Pada tahap ini juga harus dilakukan saat siang hari, karena panas matahari akan menentukan hasil dari gerabahnya nanti. Ini besarnya. Lihat, gerabahnya sudah selesai dibakar. Hasil yang bagus akan berwarna coklat kemerahan, sementara yang kurang bagus berwarna kehitaman. Setelah itu, gerabah dicuci. Tapi sayang, sepertinya gerabah kami tidak begitu bagus karena cuaca hari ini tidak begitu panas. bola saya kasih hadiahmu ini. Bolang nenek. Iya. Terima kasih. Wih, senang deh bisa memiliki gerabah dari Nenek Hilya. Terima kasih ya, Nek.